Tugasku hanya menyampaikan, tapi kaulah yang menentukan. Tugasku sudah selesai. Yang inilah kontribusi saya untuk negara saya ini, yang lahir di bumi pertiwi ini. Itulah realita kehidupan yang sesungguhnya yang harus dijalani. Tidak boleh tidak, harus, karena itu adalah kewajiban bagi kita yang sebagai ciptaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channelnya Ajisbar TV, channel yang penuh edukasi kebaikan menurut saya, yang akan selalu mengupas ilmu menembus perbatasan. Tapi bukan ustaz, bukan kiai, bukan syekh, hanyalah Usman. Urusan sergap mengedukasikan ancaman buat netizen. Yang akan mengancam netizen saya akan edukasikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan diberikan Tuhan atau Allah kebenaran, karena benar itu hanya datang dari Allah, dan salah itu datangnya dari saya pribadi. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan kita dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan asyhadu la ilaha illallah abduhu wa rasuluhu wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan cerita kali ini atau edukasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Tapi kali ini saya cuma ingin melanjutkan pembicaraan saya kemarin, yang waktu bikin video kemarin itu, yaitu mengupas ilmu menembus perbatasannya. Apakah dan yang manakah harus dipakai di dalam negara kita ini, undang-undang Tuhan atau undang-undang yang dibikin oleh manusia. Hanya itulah yang ingin saya sampaikan, dan saya akan mengupas apa maksud saya bicara seperti itu, dan saya akan memberikan ilmunya teman. Mudah-mudahan bermanfaat, karena ini ilmu menembus perbatasan alias menembus batas. Oke teman-teman, kita berbicara santai saja. Kita hanya berbicara santai saja. Sebenarnya ini tidak terlalu penting sekali teman, tapi masalahnya adalah kewajiban. Jadi itu mesti disampaikan, itu mesti diedukasikan, karena ini adalah kewajiban yang seharusnya kita lakukan. Tidak boleh tidak, harus. Kenapa saya bilang harus? Karena saya takut terlalu sombong kepada pencipta saya. Saya takut terlalu sombong kepada orang yang kepada yang menciptakan saya. Kalian semua sudah tahu kan siapa yang menciptakan kita, dan kalian pasti semua menyembahnya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tunggal atau sendiri. Dialah Maha segalanya. Itulah yang saya tahu, yang saya pelajari ilmunya teman. Makanya saya simpulkan bahwa ini kewajiban yang seharusnya kita pakai. Tidak boleh tidak ada bantahan, tidak ada alasan. Apa yang kau cari di dalamnya tidak ada. Dalam undang-undang Tuhan itu teman, apa yang kita cari tidak ada. Ada semua. Tuhan sudah mengaturkan sebenarnya kita aturan. Tuhan sebenarnya sudah mengaturkan atau menciptakan atau membikinkan kita sebenarnya Tuhan.
Cuma kita saja yang sombong, terlalu percaya diri bahwa kita bisa mengelola suatu negara atau Indonesia ini. Taruhlah contohnya Indonesia ini kan. Kenapa saya bilang Indonesia tidak memakai itu aturan Tuhan atau undang-undang Tuhan? Karena sangat jauh teman. Undang-undang yang dipakai kita ini adalah bikinan manusia. Bukan 100% dipakai undang-undang Tuhannya. Apalagi makin kesini makin tahun demi tahun berganti, bertambah, malah tambah melenceng. Jauh betul dari kuadratnya. Padahal kalau kita mau pikir, itulah yang lebih baik sebenarnya. Undang-undang Tuhan itulah yang lebih baik sebenarnya. Aturan Tuhan itulah yang lebih baik sebenarnya. Kemarin saya menjelaskan panjang lebar bahwa seharus itu yang dipakai, tidak boleh enggak. Yang pertama, kita sombong kalau tidak memakainya. Baru kedua, kita tidak dapat berkah dari Tuhan kita, atau tidak dapat berkah dari yang penciptakannya, Indonesia ini. Saya kasih kau satu contoh teman. Misalkan kau bikin aturan dalam rumah tanggamu, terus anak istrimu tidak mengikutinya, kira-kira kau tidak marah? Lalu saja jauh ambil contoh lah. Itu saja contoh kecil itu saya kasih lihat. Kalau kau bikin suatu undang-undang atau aturan dalam rumah tanggamu, baru istri dan anak-anakmu tidak mengikutinya, bagaimana perasaan? Kalau ikannya di situ. Begitu juga kayaknya Tuhan kita itu. Makanya kemarin itu saya selalu bilang digeruduk dengan musibah. Digeruduk dengan musibah, gempa, guliki paksi, banjir bandang, angin puting beliung. Itu pasti ada yang bertanya, karena selama ini kan kita tidak pernah pakai. Pasti ada yang bertanya, kok ini kan selama ini kan kita sudah bagus-bagus saja. Iya, bagus-bagus saja menurut pemandangan mata kalian. Makanya jangan sekali-sekali melihat dengan mata. Kalau ilmu Tuhan itu bukan cuma dilihat dengan mata. Ilmu Tuhan itu dilihat dengan hati, dengan pemikiran. Itu kalau kalian mau tahu seperti ilmu menembus perbatasannya itu kan harus begitu. Jangan cuma melihat dengan mata. Kalau kau cuma melihat dengan mata, apa yang kau lihat itu yang terjadi. Tapi kau tidak berpikir, kau tidak bertanya dalam hatimu. Coba saya kasih belajar kau ya. Coba kau renungkan dulu dalam hatimu. Niatkan dalam hatimu dengan awal mula kau mengucapkan berselawat kepada Nabi 3 kali. Dengan niatkan, tapi kasih tembus dalam hatimu. Niatkan, apakah benar atau salah yang selama ini Indonesia lakukan? Itu namanya orang bertanya dalam hati. Tapi harus yang kau dengar itu yang pertama. Jangan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Harus yang pertama menjawab dalam hatimu ini. Yang tinggal di sebelah kanan, harus itu kau dengarkan. Bahwa mana apa yang dia bilang sebenarnya. Makanya jangan cuma mempelajari ilmu Tuhan itu dengan mata. Tidak bisa. Yaitu mata membaca. Tidak bisa. Harus dengan pemikiran, dengan hati, baru bisa komplek, atau kita bisa menembus perbatasan. Kalau kau cuma membaca saja tidak bisa kau sampai ke situ. Makanya kita cuma menikmati saja. Indonesia merdeka 75 tahun sudah.
Kita cuma menikmati saja, tidak ada yang ngomong, tidak ada yang bicara. Kita cuma berdikari, belajar sendiri, tanpa dipimpin oleh pemimpin kita, tanpa diajari oleh pemimpin kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Dasarnya tidak ada. Dasarnya tidak ada teman. Makanya kebaikan kurang. Ilmu kebaikan itu kurang. Walaupun kita dikata 85% Islam di Indonesia, apalagi Islam terbesar di dunia, tapi ilmunya kurang. Karena apa? Dasarnya tidak ada. Kenapa saya bilang dasarnya tidak ada? Undang-undangnya tidak ada. Seandainya undang-undangnya ada, takut sama orang bikin kejelekan itu, takut. Coba kau terapkan seperti begini. Seluruh pegawai PNS harus sholat di saat waktu sholat. Lain seorang Islam, di saat waktunya dia sembahyang, dia harus sembahyang. Setiap hari Jumat, hari Minggu tutup, tidak ada yang boleh beraktivitas. Itu kan memakai aturan Tuhan. Tidak ada yang bisa dibeda-bedakan, tidak ada yang susah. Selagi itu orang masih mau berbuat baik, tidak ada sebenarnya, tidak ada yang susah kalau kau pakai undang-undang Tuhan. Kenapa kamu pusing sekali? Kenapa kamu pusing sekali bahwa saya susah nanti begini, takutlah begini. Memangnya siapa yang ngaturkan kau rezeki? Siapa yang kasih kau rezeki? Siapa yang kasih kau kehidupan? Siapa yang ciptakan kau bumi ini? Siapa yang berikan kau kendaraan, rumah, apalah harta? Siapa yang berikan? Saya mau bertanya. Sungguh teganya hatimu. Kalau lagunya itu, sungguh teganya hatimu. Tidak memakai aturanku. Padahal saya menciptakan kalian semua. Saya memberikan kalian semua apa-apa. Kenapa kau mau sombong sekali? Dan walaupun sebenarnya kau menangis darah, minta siang malam, kalau saya tidak mau kasih, tidak bakalan. Kuncinya, kalau kita mau tahu sebenarnya, nggak usahlah kita takut. Kenapa kau mau takut? Nah, dia yang ciptakan kau. Kau berbuat jelek, kau memang dapatkan di dunia, tapi di akhirat tidak. Yang lebih bagus sukses di dunia dan di akhirat. Sukses dunia akhirat, kan itu lebih bagus. Kalau kita mau cari yang bagusnya, kalau mau cari yang jeleknya, sukses di dunia saja, tapi di akhirat kau miskin. Tapi intinya satu aja, teman. Intinya satu saja, ilmunya cuma satu saja. Kalau kita pakai aturan Tuhan, insya Allah tidak mungkin Tuhan mau mengajarkan kita seperti itu kalau memang tidak benar. Kalau ada yang tidak percaya, berarti itu tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan kitab-kitab orang lain. Karena biar kitab orang lain itu harus mengajarkan begitu, harus memakai aturan Tuhannya. Nah, sedangkan Tuhan cuma satu. Jadi bagaimana mau sakitnya? Biar agama lain, tidak ada juga mau bikin kejelekan sebenarnya, kalau dia tahu, kalau dia mau dipelajari. Coba kalau lihat kita ini sekarang, lebih banyak Islam KTP daripada Islam yang sesungguhnya. 85% dari 220 juta jiwa itu. Berapa juta jiwa ini? 200 lebih kayaknya. Saya tidak hafal sekali. 85% Islam terbesar lagi di dunia, tapi Islam KTP banyak. Kenapa Islam KTP banyak? Karena dasarnya salah. Undang-undangnya salah. Coba kau pakai undang-undang Tuhan. Coba kau pakai aturannya Tuhan.
pasti takut sama orang, dan pasti orang akan selalu berbuat baik. Karena apa? Ada undang-undangnya. Kau mencuri, pelanggaranmu begini. Kau korupsi, pelanggaranmu begini. Kau berzina, pelanggaranmu begini. Kau berbohong, pelanggaranmu begini. Kau berbuat jelek, pelanggaranmu begini. Kalau kau berbuat baik, ini bagiamu. Dan saya jamin, sesuai dengan ilmu penembus perbatasan yang saya pelajari selama ini, percuma saya belajar ilmu tinggi. Sombong ya. Percuma saya belajar ilmu menembus perbatasan kalau saya tidak tahu itu hanya masalah kecil itu. Tidak bisa menyampaikan hanya masalah itu. Tugas saya hanya menyampaikan. Tapi tergantung dari orang tua kita, apa dia mau dengar atau tidak. Tergantung dari pemimpin kita, apa mau didengar atau tidak. Apakah dia mau pakai undang-undang Tuhannya atau tidak. Kita hanya memberikan saran. Masih ada kesempatan berapa? 3 tahun lebih lah. Ini Bapak Presiden kita ini, apakah dia mampu merubahnya atau tidak. Apakah mampu memakainya atau tidak. Itu kayaknya enak Pak. Seluruh karyawan PNS di saat sholat tinggalkan semua pekerjaan, biar penting bagaimana. Kalau ada yang melanggar, denda. Ada lagi pemasukannya negara kan. Begitu juga dengan agama lain, harus ada agama lain yang kontrol semua anunya. Barang siapa yang berbuat tidak baik atau tidak pergi sembahyang di gereja, denda. Membelok. Nah di sanalah diajari, kebaikan. Ada undang-undangnya. Sedangkan kita sekarang kan patuh dengan undang-undang negara, harus bayar pajak, bayar ini, kita ikuti saja kasihan. Walaupun sebenarnya itu mencekik. Kita kerja hanya mencarikan mereka. Kita kerja hanya mencarikan pemerintah. Kira bayar listrik, bayar pajak motor kendaraan, pajak rumah, pajak usaha, itu harus dibayar semua. Tidak boleh ndak. Seandainya aturan Tuhan dipakai begitu, tidak boleh ndak. Saya bisa jamin teman, Indonesia ini putih. Kalau dibilang Arab Saudi sana kalah. Kalau kamu tahu, bercahaya itu, menerangi langit. Seandainya undang-undangnya Tuhan dipakai atau aturannya Tuhan dipakai, iya. Dan ilmu aturan Tuhan itu kan ada semua di situ. Kamu kaya boleh, kamu miskin boleh, kamu sederhana boleh, kamu kerja boleh, tidak ada larangan untuk kerja. Itu aturan Tuhan. Kenapa mesti takut? Yang penting kerjanya yang halal, tidak boleh kerja yang haram. Apa? Sebenarnya banyak sih yang takut sebenarnya. Banyak yang tidak suka sih. Bagi orang-orang yang suka yang berbuat tidak baik itu, pasti tidak suka lah. Tapi masa 85% kita ini orang Islam tidak bisa? Apa kalau kemarin saya bilang itu bikinannya Tuhan yang setai kuku Indonesia ini? Ya. Kan saya bilang sombong sekali kita sebenarnya. Salah sekali. Terlalu salah. Kan saya tidak kayak Pak Ustaz bicara toh. Saya terus terang saja. Jujur. Tidak usah bertele-tele lah. Bahwa ini, bahwa itu. Harus dipakai sebenarnya. Kalau kamu lihat Indonesia ini putih, bercahaya. Karena apa? Ada dasarnya. Di mana-mana itu. Gunanya itu pemerintah atau pemimpin itu yang mengatur sebenarnya. Kalau pemimpin sudah yang mengatur kita demi kebaikan, melaksanakan perintah Tuhan kita, insya Allah dia dapat kebaikan, dia dapat amal.
Wih, banyaknya 200 juta jiwa ini memberikan dia amal. Surga tingkat tinggi bagiannya. Kalau ada pemimpin yang bisa merubah pakai aturan Tuhannya, pakai aturan Tuhan yang sebenarnya. Karena gara-gara dia kita berbuat baik semua. Makanya kita menyumbangkan kebaikan kita separuh kepada dia. Amal kita terbagi kepada dia. Karena dia yang bikin kita begitu. Kalau kau pakai aturan Tuhan, seharusnya pemimpin begitulah. Kalau mau pikirkan akhiratnya juga takut sama Tuhannya. Tapi kebanyakan saya lihat pemimpin tidak takut sama Tuhannya. Kayak kemarin atau siapa yang bilang itu, jangankan kau, Tuhannya saja dia bohongi. Karena apa? Undang-undangnya tidak ada, aturan Tuhannya tidak ada. Ya, lebih takut dia kalau didenda, dipenjara, ditangkap polisi begini, lebih takut. Tapi dia tidak takut kalau ditangkap sama Tuhan. Itu ilmunya teman. Janganlah takut. Insya Allah, menurut yang kita pelajari toh, kamu kan begitu yang kita pelajari dalam Al-Quran, dalam hadis, dan contohnya sudah ada. Ada contohnya kan, pernah memakai itu, yaitu Nabi kita. Dia bisa memimpin semuanya. Tidak ada agama lain yang tersentuh. Itu Nabi umat Islam itu, yang pernah memakai aturan Tuhan itu. Dan komplik kan. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tidak bisa menyalahkan agama lain, menghina agama lain saja tidak boleh. Kan komplik kan. Kalau pakai aturan Tuhan, bagaimana kita tidak rukun kalau begitu? Kalau ada yang mau ngadu domba, kita gabukin sama-sama saja. Kita benjol sama-sama semua. Kalau ada yang berani mengacau-ngacau. Kan begitu bersatu kita semua. Agama sekarang kan enggak. Agama Islam lain, agama Kristen lain, agama lain-lain. Coba kau bikin satu undang-undang yang memakai aturan Tuhannya. Karena saya pasti jamin apa yang mereka pelajari, Islam juga pelajari. Ya kalau memang kitab yang sebenarnya dia pegang, kecuali ada perubahan saya tidak tahu. Karena di Al-Quran juga bilang begitu. Kalau kau tidak meyakini empat kitab yang diturunkan Tuhan itu, kau termasuk orang durhaka, musyrik apa? Pokoknya tidak baik lah. Tidak ada. Jadi kenapa kita mesti takut? Kenapa agama lain mesti takut? Kita kan bukan cuma mementingkan orang Islam saja. Kita mementingkan manusia. Kita mementingkan ciptaan Tuhan, bukan mementingkan amal pribadi. Nah, kalau kau pakai aturan Tuhan, bukan cuma mementingkan satu kelompok, enggak. Kadang kelompok lain akan tertindas, tidak. Karena itulah diselipkan itu bayang-bayangannya itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebenarnya bayangannya. Diambil dalam Al-Quran tapi bayangan. Jarang orang mengerti kalau betul-betul tidak dipelajari. Itu aturan Tuhan itu. Makanya kemarin kenapa saya bilang cuma samar-samar atau abu-abu. Tidak jelas. Karena waktu dibikin itu antara ya dan tidak, antara mau dan tidak mau, ada yang melarang. Ini makanya dia sisip-sisipkan saja. Kan logikanya begitu. Kita dengar sejarahnya begitu. Makanya nonton sejarah. Kan sejarahnya begitu. Waktu ulama-ulama kita dulu mau membuat Pancasila itu sampai berapa kali diubah itu. Jadi makanya kita tidak boleh terlalu lebar lah bicara, terlalu panjang lebar bicara. Saya hanya mengingatkan kepada, kalau pemimpin itu adalah orang tua kita, biarlah saya ingatkan orang tuaku bahwa masih ada waktumu 3 tahun untuk mengubah undang-undang Indonesia menjadi undang-undang Tuhan. Kalau kau mau yang lebih baik, 220 berapa juta itu rakyat Indonesia bisa memberikan kau amal, insya Allah.
itu dijamin dalam Al-Quran, dalam ilmu Tuhan, dalam ilmu agama, semuanya pasti agama begitu. Kalau yang betul-betul mengajari ya, kitab yang diturunkan betul-betul untuk Nabi, seperti Nabi Isa, Nabi ini. Kecuali dirubah-rubah lah. Jangankan dia, sedangkan hadis saja banyak dirubah, dipalsukan. Bukan saya kritik agama saya sendiri, kenyataannya begitu. Ada yang hadis sahih, ada yang tidak. Tapi kalau yang nyata kan Al-Quran. Itu Al-Quran sebenarnya pecahannya banyak, maknanya banyak, artinya banyak, dan kandungannya banyak. Makanya jangan cuma membaca, harus menguasai ilmu penembus perbatasan. Tugas saya sudah selesai, saya menyampaikan. Tinggal orang tua saya yang saya anggap sebagai pemimpin saya. Begini aja Pak, lucu sebenarnya Pak. Dulu bapak kita pernah mengatakan jangan pergi sholat di masjid dulu karena wabah COVID-19 ini, tapi tidak pernah mengatakan pergi lagi aku sembahyang di masjid. Saya lakukan, saya tidak pergi karena apa? Ada bapak saya melarang, dia tanggung semua dosanya. Ilmu penembus perbatasan saja kan begitu. Pemimpin adalah segalanya. Dia kalau mau dipikir dia apa? Dia ajudannya Tuhan. Kalau mau dipikir itu. Orang tua keduanya kita, pemimpin itu, presiden itu. Dia pernah mengatakan sama kita, jangan kau pergi sholat Jumat atau berkumpul-kumpul di masjid. Karena saya tidak pernah pergi di masjid Pak, karena saya pikir ada mau bapak yang tanggung dosa saya kalau saya tidak pergi. Gitu. Itu ilmu menembus perbatasan yang sebenarnya dia tidak tahu. Hanya dia tidak pernah ulangi lagi, belum boleh sudah. Kan begitu teman, logikanya kan begitu, cara berpikirnya begitu. Kau disuruh sama pemimpinmu harus nurut. Nggak boleh, nggak mau salah atau tidak ya, tidak boleh lah begitu. Nggak. Harus kalau lo pakai akal dan pemikiran. Biarpun orang tuamu sendiri bilang kalau memang tidak betul, jangan. Kalau memang dia suruh kau kerja yang tidak benar, jangan kau lakukan. Biar orang tuamu sendiri. Insya Allah kau pasti dimaafkan sama Tuhan. Kalau memang salah, seperti disuruh mencuri, jual diri, orang tua suruh begitu, innalillahi. Sebenarnya menggelitik dalam hati, bertanya Pak, bergejolak dalam hati, harus menyampaikan ini. Siapa tahu ada yang mau dengar. Karena selama ini kita tidak pernah dengar kata-kata seperti ini. Selama ini kita tidak pernah mengatakan dari ustaz-ustaz, ulama-ulama atau agama-agama lain harus memakai undang-undang Tuhan, yang tidak pernah. Walaupun itu ada, cuma banyak sekali liku-likunya dulu bicaranya. Baru dia bilang sedikit, itu pun cuma sedikit. Kalau saya lebih terserah, karena itu sudah yang ada dalam hati saya, itu yang dikasih tahu saya, itu yang disuruhkan saya, sampaikanlah menurut kata hati saya. Harusnya menyampaikan supaya negara kita ini ada berkahnya, diberkahi sama pemiliknya, tidak dibelender lagi. Tapi kalau kau suka dibelender ya bolehlah, pakai terus saja lah. Kalau kau suka dibelender terus dan tidak mendapatkan ridho dan berkah dari Tuhan sendiri. Negara atau daerah yang paling kaya diciptakan Tuhan adalah Indonesia, tapi kita tidak bisa menikmatinya karena apa? Itulah sudah. Kalau tidak ada berkah dari Tuhan kita seakan-akan lebih pintar daripada Tuhan, kita seakan-akan lebih tahu daripada Tuhan kita. Bukankah begitu teman? Saya rasa pasti begitu. Karena apa? Kita malah